Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami'at Taqwa yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan tanggal 5 bulan Rajab 1445 Hijriah. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah serta ridhonya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa duduk bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka sama-sama ingin mencari keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui taklim atau kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian selanjutnya dari kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan untuk orang-orang yang lalai dan lupa, karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, malam hari ini akan menjelaskan tentang silaturahmi
atau bahasa kitanya adalah mempererat tali persaudaraan. Karena memang Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah ya di antara mereka. Ya, damaikan itu artinya eratkan tali persaudaraan di antara kita. Imam Abu Lais As-Samarqindi berkata atau meriwayatkan bahwa Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad telah bercerita, dia berkata bahwa Faris bin Marduih, dia berkata kepada kami, di mana Muhammad bin Al-Fadl menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid At-Tanafasi, yaitu dari Utsman, Amr bin Utsman, dari Musa bin Talhah, dari Abi Ayyub radhiyallahu anhum, di mana beliau berkata, ada atau telah datang seorang badui menghalangi Nabi atau menghadang Nabi. Kalau orang badui itu orang yang kurang akhlaknya, perawakannya atau bawaannya kasar. Suatu hari orang badui datang menghadang Nabi SAW, lantas memegang kendali unta beliau. Kelihatan tidak sopan, menghadang Nabi langsung ya memegang kendali unta yang sedang dikendali oleh Rasulullah. Lalu berkata, ya Rasulullah, akhbirni, beritahukan kepadaku, ayul a'mali aqrabu ilal jannah. Kata orang Badui itu, ya Rasul, beritahukan kepada saya, amal apakah yang dapat mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Cuma untuk bertanya seperti itu, orang Badui menghadang Rasul lalu menarik tali kekang unta Rasulullah, tali kendalinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta budallaha wa la tusyrika bihi syai'ah. Jawab Rasul, kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini pertanyaan amal yang mendekatkan ke surga, menjauhkan dari api neraka. Yang kedua, wa tuqimas shalat, dirikanlah salat, wa tu'tiyaz zakat, tunaikan zakat, watasilar rahimah. Nah, ini yang menjadi wajhu dilalahnya adalah dan pererat tali persaudaraan atau sambunglah silaturahmi. Berarti jelas silaturahmi itu adalah salah satu amalan yang bisa mendekatkan kita ke surga, yang juga menjauhkan kita semua dari api neraka. Kemudian Sayyidina Husain berkata, ya, yaitu Sayyidina Husain ini putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana telah bercerita atau berkata bahwa Hani bin Sa'id An-Nakhai menceritakan dari Salman bin Yazid dari Abdullah bin Abu Aufa rahimahullah, di mana ia berkata, kunna julusan asyiyata arafata inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari Arafah, pada sore hari ketika hari Arafah sorenya, kunna julusan, kami duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujalisuni man amsa qati'ur rahimi. Kata Nabi, janganlah duduk bersamaku
orang yang sore ini memutuskan silaturahmi atau yang memutuskan tali persaudaraan. Liyakum anna, kata Rasul, hendaklah ia berdiri dan pergi dari tengah-tengah kami. Rasul mengusir dalam majlis di hari Arafah orang yang duduk bersamanya sedang dia dalam keadaan memutuskan silaturahmi. Kemudian falam yakum ahadun illa rajulun, tidak ada seorang pun yang berdiri dan pergi, tentu nggak bakal ngaku lah, malu, jadi semuanya diem. Illa rajulun, kecuali ada seorang yang berada di lingkaran, ya, kana min aqsal alaqati fama kasaghaira ba'idin summa ja'a faqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaka lam yakum. Jadi kecuali seorang lelaki yang berada dalam majelis itu, lingkaran itu, yang paling jauh dia meninggalkan tempat itu, ya, sementara yang lain tetap, ini lelaki ini pergi, ya, meninggalkan tempat itu. Kemudian ia kembali lagi, fama kasaba ghairu ba'idin summa ja'a faqala Rasul SAW bertanya kepadanya, madabika, ada apa denganmu? Karena tidak ada seorang pun yang berdiri dan pergi dari lingkaran ini kecuali kamu. Orang itu menjawab, ya Nabi Allah, sami'tul ladzi qulta, aku mendengar apa yang kau sabdakan tadi, bahwa jangan duduk di lingkaran ini atau di majelis ini orang yang memutuskan silaturahmi. Maka aku langsung menemui bibiku yang memutuskan tali persaudaraan. Kemudian fa'ataitu halatan likanat tusarimuni an tuqati'uni faqalat ma ja'abika ma hadza da'buka fa akhbartuha billadzi qulta fastaghfarta li. Kata bibinya, kenapa kamu datang? Kedatanganmu ini cukup mengherankan. Heran bibinya ketika datang. Kemudian saya beritahukan kepada bibiku, cerita kepada Rasulullah, bahwa apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ia meminta maaf kepadaku dan aku pun minta maaf kepadanya. Fastaghfarat li wastaghfartu laha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul SAW bersabda, ahsanta, perbuatanmu sungguh sangat terpuji, baik sekali perbuatanmu. Ijlis, duduklah. Ala inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmin. Ketahuilah, kata Rasulullah, ingatlah bahwa rahmat itu tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi rahmat Allah tidak akan turun. Bahkan doa bisa jadi tidak mustajabah ketika dalam satu kaum atau dalam majlis itu ada orang yang memutuskan tali persaudaraan. Berarti itu pentingnya memang kita terus menjaga atau erat tali silaturahmi, baik dengan keluarga dekat kita atau sesama muslim, karena itu semuanya sama. Artinya hadis tadi menjelaskan bahwa memutuskan tali persaudaraan atau memutuskan silaturahmi itu merupakan dosa besar karena bisa mencegah datangnya rahmat bagi dirinya dan bagi kawan-kawannya. Ya, jadi bagi dirinya dan bagi teman dalam majlis itu artinya akan mencegah turunnya rahmat. Sayang Allah, ya, ketika di majlis itu ada orang yang memutuskan silaturahmi, bahkan mengatakan itu adalah dosa besar orang yang memutuskan silaturahmi. Betul kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Sampai 3 kali Rasul mengulangi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa orangnya? Qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahmi.
Sebalikannya tadi di awal hadisnya, amal yang paling mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka adalah menyambung silaturahmi. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang lain, ma min hasanatin a'jalu sawaban min silatirahmi wa ma min dambin ajdaru ayyu ajjilallahu li sahibihil uqubatu fid dunya ma'ama yuddakharu fil akhirati minal baghi wa qati'ur rahmi. Ma min hasanatin, tidak ada perbuatan yang baik yang lebih cepat pahalanya daripada menyambung silaturahmi. Dan tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan oleh Allah siksaannya di dunia, di samping siksaannya disimpan di akhirat, berarti double. Di dunia disegerakan, di akhiratnya disimpan untuk nanti, ya, melebihi daripada berbuat aniaya dan memutuskan silaturahmi. Tuh. Jadi perbuatan yang disegerakan dosanya atau siksaannya di dunia, namun tetap disimpan untuk di akhiratnya, yaitu adalah menganiaya orang lain dan memutuskan silaturahmi. Tuh. Kemudian Amr bin Shu'aib dari kakeknya, dari ayahnya, qala, beliau berkata, innali arhaman asilu wa yaqta'uni wa a'fu wa yadlimuni wa ahsinu wa yusi'uni fa ukaffi'uhum. Qala idza tastarikuna jami'an walakin khud bil fadli wasilhum. Innali arhaman, sesungguhnya aku mempunyai famili, keluarga yang aku hubungi, tetapi mereka memutuskan. Jadi saya pengennya menyambung silaturahmi, tetapi kerabat saya, famili saya itu pengennya memutuskan dengan saya, nantinya tidak mau. Tuh. Aku memaafkan mereka, tetapi mereka menganiaya aku. Kebalikannya, mungkin kita temukan juga mungkin dalam hidup bertetangga, bermasyarakat seperti ini. Kita minta maaf, malah mereka menganiaya. Kita menyambung, mereka memutuskan. Tuh. Aku berbuat baik, malahan mereka berbuat jahat kepadaku. Maka apakah boleh aku membalas perbuatan mereka dengan perbuatan yang sama, ya Rasul? Nah, ini tanya pada Rasulullah, apakah boleh menjawab? Umumnya memang kan seperti itu. Udah dibaikin susah, udah aja dibalas aja sekalian dengan yang tidak baik. Tuh. Kemudian Rasul menjawab, tidak. Sebab kalau kamu berbuat seperti itu, maka semuanya sama, kamu sama. Seperti Nabi ketika di Taif sedang mencari suaka atau bantuan karena di Mekah diusir, ya, ditentang, dakwah Rasul susah. Rasul mencari suaka ke bantuan ke Taif, tapi yang didapat Rasul bukan bantuan, bukan diterima dengan baik, malah dilempari dengan batu sampai kening Rasulullah berdarah. Tuh. Malaikat Jibril menawarkan pada Rasul Muhammad, kalau kamu mau gunung Uhud aku lemparkan ke kepala mereka, orang Taif sembuhan hancur semuanya. Apa jawab Nabi? Jangan Jibril, kasihan. Karena mereka belum tahu, malah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa perbuatan yang tidak baik itu malah dibalas Rasul dengan kebaikan. Sebab kalau kita ngebalasnya, walaupun memang tidak salah kalau kita ngebalasnya, ya masih ada elatnya, gitu. Kalau bahasanya Megijet menjangankan diriku, semut pun kan marah kalau diinjakkan, begitu sebenarnya bahasanya. Jangankan diriku, semut pun kan marah. Udah Megijet itu mah lagunya, sakit gigi itu kayaknya itu mah, ya itu. Tapi Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Jangan niru Megijet. Teladan kita itu adalah
Rasulullah. Rasul malah membalas dengan kebaikan. Rasul setiap mau sholat subuh diludahin oleh orang kafir, Rasul nggak pernah balas, nggak pernah mencaci. Malah ketika mendengar orang itu sakit, Rasul datang nengok duluan. Rasul ketika hendak dibunuh jelas-jelas dengan orang kafir dengan naik kuda, ya, kudanya terjatuh, Rasul berhenti, Rasul menolong dia. Padahal jelas-jelas itu orang mau bunuh Rasul. Tapi Rasul bangunkan, ditolong dia. Bahkan Rasul berkata, hati-hati, pelan-pelan naik kudanya. Nah, justru dari situ hati orang-orang kafir itu bergetar dengan seperti itu. Ya, bagaimana jelas-jelas kita jahat, kita musuh, kita hendak bunuh, tapi ini orang kok malah dengan kebaikan balasnya. Maka spontan mereka orang-orang kafir itu di hadapan Rasulullah, Rasul jangan pergi dulu, saksikan saat ini juga saya masuk Islam. Kita pun bisa mungkin seperti itu ketika punya tetangga yang jahat, yang tidak baik. Karena kebaikan sempurna itu justru seperti itu. Ya, kebaikan sempurna itu kata Allah dalam hadis qudsi, ya, ketika mengatakan wahai anak Adam, kamu bisa mendapatkan kebaikan sempurna kalau kamu sudah bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadamu. Kalau kita baik kepada orang yang baik, itu beda, Pak. Ya, bisa jadi itu bukan kebaikan, namanya balas budi. Coba kalau berbuat baik sama yang tidak baik, itu baru luar biasa, nggak ada tendensi. Ya, kalau berbuat baik kepada orang baik, itu bisa jadi balas budi, atau bisa jadi ada udang di balik terigu. Ya, tetangganya baik, orang kaya, malah mau ngasih sayur asem, mudah-mudahan dikasih sop buntut. Tuh kan, ada ngarep-ngarepnya itu mah. Yang begitu belum kebaikan yang sempurna, walaupun memang baik tapi belum sempurna. Tapi ketika tetangga itu pelit, kita kasih. Tetangga memutuskan silaturahmi, kita sambung. Tetangga nggak pernah nyapa, kita sapa. Itu baru kata Allah, itu kebaikan yang sempurna. Maka Rasul melakukan itu semuanya. Ya, nah itu yang mesti kita lakukan. Rasul sama menjawab, sebab itu sama saja, akan tetapi hendaknya kamu tetap mengambil sikap yang utama dan tetap menghubungi mereka. Tetap hubungi mereka. Tuh. Jika kamu lakukan yang demikian, maka kamu akan senantiasa memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbuat yang tadi, tetap kita berbuat baik, walaupun dia memutuskan silaturahmi dengan kita, tetap kita sapa. Pun rezeki kita kasih. Ya. Kalau kesulitan kita tolong, jangan begitu kena kesulitan musibah mereka rasain. Nah ini bukan, tapi Rasul malah mengajarkan ketika kena musibah datang duluan, nengok duluan. Sebelum orang-orang sahabat dia menengok, Rasul duluan yang pertama. Itu baru luar biasa, kebaikan yang sempurna. Tuh. Ya. Kemudian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa ada 3 perkara, 3 hal yang termasuk akhlaknya ahli surga. Tuh. Akhlaknya ahli surga itu ada 3 perkara. Tuh. Yang semua itu tidak ada kecuali pada orang yang mulia. Tuh. Akhlak 3 punya ahli surga ini tidak akan ada kecuali ada pada diri orang yang mulia. Pertama, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu juga dikutip dari hadis qudsi tadi, itu hadis Nabi. Nah ini akhlak mulia tidak mungkin bisa kalau bukan pada orang yang hatinya mulia, yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Tadi itu. Sebab kalau berbuat baik sama orang baik mah itu masih biasa. Karena bisa jadi itu balas budi. Nah, karena dia suka ngasih, kita kasih. Karena dia menolong, kita tolong. Nah, beda. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, memaafkan orang yang menganiaya kita. Nabi tadi jelas itu menganiaya, tapi Nabi memaafkan. Ya. Kita pun mestinya seperti itu, walaupun kita terdolimi, teraniaya, difitnah, dicaci, dijelek-jelekin, maafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum.
Ini akhlak Rasulullah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lanfaddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Fabima rahmatin, dengan sebab rahmat Allah, engkau wahai Muhammad bersifat berperilaku lemah lembut. Walau kunta faddan, sekiranya kamu Muhammad, seandainya kamu Muhammad keras, lagi kasar, galak, kasar, langfaddu min haulik, niscaya mereka umatmu lari dari Muhammad. Larilah. Kalau dakwah ditakut-takuti, diancam, ya lari lah. Makanya prinsip Rasul, dakwahnya Rasul apa? Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru. Gembirakan, jangan ditakut-takuti. Itu prinsipnya Rasul tuh. Dalam dakwah itu. Digembirakan, jangan ditakut-takuti. Ya, mudahkan, jangan dipersulit. Nah, itu modelnya Rasulullah. Kemudian yang ketiganya, pemurah kepada orang-orang yang kikir kepadanya. Tuh, kita ngasih, kita dermawan sama orang yang pelit. Waduh, ini susah memang ini. Tiga ini tadi susah. Kalau hati kita belum mulia, nggak bakal bisa. Tetangga pelit, beli durian aja dilempar kulit di depan rumah, baru-baru ngasih, kulitnya doang dilempar di depan rumah. Ya. Yes, kita husnudon saja, mungkin lagi kesel itu kayaknya, beli duren nggak taunya bosok semua kayaknya, ya, jadi kecewa kayaknya itu sama penjualnya, jadi lempar aja ke depan tetangga. Tuh, kita husnudon aja, udah dibuang aja sama kita, biarin, ya. Besok kita beli duren yang bagus, kasih ke rumahnya, pasti artinya ngenes itu, pasti tuh. Ya Allah, kita mau kemarin ngelempar kulit depan rumahnya, ini mendatang ngasih yang buah, montong lagi duriannya itu. Langsung kayaknya itu. Besoknya malu ketemu kita, langsung minta maaf. Ya. Udah pelit, jahat, udah komplotannya itu biasanya. Pelit, jahat, sombong biasanya itu. Dalam tetangga itu seperti itu biasanya. Kita baikin. Itu sekali lagi akhlaknya ahli surga, dan tidak mungkin ada kecuali pada hati yang orang yang mulia. Kemudian Abul Qasim menceritakan kepada kami, di mana dia berkata, Faris menceritakan kepada kami bahwa Abu Sinan dari Ad-Dahak bin Muzahim menafsirkan ayat yamhullaha ma yasha wa yusbit. Surat Ar-Ra'd ayat 39, Allah menghapus dan menetapkan apa yang dikehendaki. Itu bahwa bisa jadi seseorang yang umurnya 3 hari lagi, kemudian karena rajin silaturahmi, maka Allah tambah umurnya menjadi 30 tahun lagi. Ini tafsir ayat surat Ar-Ra'd ayat 39. Ini juga pernah saya ceritakan juga di majelis ini, bahwa memang takdir Allah yang harus kita imani itu bisa kita rubah dengan ikhtiar dan doa kita. Di antara yang memanjangkan umur itu, sesuai hadis Nabi juga, man ahabba abstalal rizki, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, diluaskan rezekinya, maka sambung silaturahmi. Jadi makna Allah menghapus dan menetapkan apa yang dikehendaki itu artinya bahwa bisa jadi orang yang mesti umurnya 3 hari lagi dipanjangkan oleh Allah 30 tahun lagi, itu karena dia. Sebaliknya mestinya 30 tahun lagi dia orang hidupnya, tapi karena memutuskan silaturahmi, 3 hari lagi aja, jangan lama-lama. Ya, bisa kebalikannya itu. Ya, jadi itu manfaat daripada silaturahmi yang luar biasa. Makanya Rasul bersabda terakhir, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wasilur rahima, dan sambunglah, eratkanlah silaturahmi. Fa innahu adkhalakum fid dunya, karena sungguhnya hal itu akan membawa kebaikan bagimu di dunia, wa khairul lakum fil akhirah, dan membawa kebaikan bagimu juga nanti di akhirat. Ya, jadi jelaslah itulah ancaman dan juga janji Allah untuk orang-orang yang menyambung silaturahmi dan yang memutuskan silaturahmi. Jadi jelas bahwa manfaat silaturahmi adalah memanjangkan umur. Bisa jadi
kita yang mestinya 3 hari lagi meninggal dunia, ya catatannya sudah ada, tetapi karena kita rajin silaturahmi, Allah panjangkan umur kita 30 tahun lagi, sehingga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal, ya, sehingga amal-amal yang buruk kita akan dikalahkan dengan amal kebaikan kita, sehingga timbangan kebaikan kita nanti adalah timbangan yang baik. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Itulah Bapak-bapak jamaah Masjid Jamiat Taqwa, kajian malam hari ini kelanjutan kitab Tabil Ghafilin tentang manfaat dan bahaya daripada silaturahmi, atau memutuskan atau dan menyambung silaturahmi. Itu saja mungkin yang harus sampaikan. Jika ada pertanyaan dari Bapak-bapak, silakan. Yang dimaksud memutus silaturahmi itu artinya memang bukan seperti itu. Kalau selama itu baik, walaupun mungkin via telepon atau apa, atau mungkin setahun 2 kali Idul Fitri atau ketika ada, maka yang lebih baik memang mestinya seperti arisan keluarga, itu juga baik sebetulnya. Untuk apa? Untuk itu, misinya itu. Cuman biar ada alasannya, maka adakan arisan keluarga juga baik. Ya, atau sering-sering lah mengadakan apa gitu, pertemuan apa dan sebagainya, itu sebaiknya seperti itulah. Walaupun sebulan sekali, 2 bulan sekali, itu pentingnya seperti itu, satu keluarga itu, karena akan terasa dekat, baik, hubungan akan semakin baik. Jadi ketika ada yang satu kesulitan, bahkan karena sering ketemu, sering komunikasi, ya memang yang tadi tidak termasuk selama baik karena kesibukan masing-masing, paling ketemu kalau ada acara resepsi atau syukuran apa kumpul itu lah, itu nggak jadi masalah. Ya, insya Allah itu tidak jadi masalah. Ya, jadi apa yang terjadi itu kalau seperti itu, kecuali memang betul-betul memutuskan gara-gara warisan beda dikit umpamanya, atau gara sesuatu hal, nah ini putusan betul-betul, ya nggak mau ini, nggak diundang lah dan sebagainya. Mestinya kalau keluarga walaupun nggak diundang, datang, itu yang baik seperti itu. Ya, tetap datang walaupun tidak diundang, itulah jalan terbaik kalau kita mau tetap menjaga. Ya, walaupun ada yang kayak tadi itu yang datang itu, saya pengen nyambung, dia pengen memutuskan, saya baik, dia malah menganiaya, lah kita datangi aja terus, tetap sikap kita baikin saja, itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya, karena biarkanlah, jangan sampai kita sama dengan mereka, itu malah kita doakan mereka agar mau tetap menyambung silaturahmi. Ya, itu Pak Haji Udayah. Insya Allah kalau kesibukannya, apalagi Pak Uda masih sibuk, ya, tapi sempatkan ketika luang 2 bulan sekali setiap libur, ya undang keluarga, insya Allah rezekinya nggak akan habis. Jadi itu akan ditolong oleh Allah, ya, walaupun ala kadarnya cuman minum apa dan sebagainya, itu baik, gantian. Nah, yang baik itu yang muda datangin yang tua, itu yang paling baik seperti itu. Kalau aturannya, jangan yang tua datang yang muda, kan nggak sopan, secara etika kan seperti itu. Ya, jelas Pak Juriya. Baiklah Bapak-bapak, mungkin kajian kita cukupkan sampai di sini karena saya memang ada keperluan. Isaknya saya nggak bisa berjamaah di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita lanjutkan kembali. Kita tutup kajian ini dengan baca hamdalah dan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, bi rahmatika arhamar rahimin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل